Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu satu minggu ini? Luar biasa. Luar biasa, puji nama Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu apabila 1 tahun kemarin di 2025 Tuhan sudah menyertai kita. Dan kalau sampai hari ini kita semua boleh ada di lembaran yang baru di 2026. Kita juga percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai hidup kita. Amin. Saya mau lihat seberapa banyak Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan. Bisa lambaikan tangan bersama dengan saya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan. Sebab dialah Yesus, Allah yang sangat baik bagi hidup kita. Mari bersama-sama pada sore hari ini kita mau membawa hidup kita. Kita membawa segenap hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian dan penyembahan hanya bagi nama Tuhan. Mari tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Dengan kesungguhan hati kami. Kami mau mencari wajah-Mu, kami mau memandang wajah-Mu, dan kami mau rindu akan kehadiran-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan atas apa yang Engkau berikan bagi setiap kami. Segala kondisi yang kami alami, kami percaya Engkau akan tetap ada bersama dengan kami. Pada saat ini Tuhan yang ambil alih atas jalannya ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang lawat setiap hati kami pada malam hari ini. Dan biarlah pujian dan penyembahan yang kami berikan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam gerbang Tuhan. Membawa puji-pujian dengan sukacita. Menyambut Tuhan yang pastinya hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Haleluya. Nyatakan bersama-sama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita.
sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Karya salib-Mu memudahkan, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Semesta memuja hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salibnya, karya salib-Mu memudahkan, anugerah yang tiada terbatas. Amin. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Yang luar biasa. Luar biasa. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas dan kasih-Nya indah. Mari bersama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Mari dengan segenap hati kita nyatakan bersama. Semesta memuja hatiku menyembah. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Kita berjalan bersama Tuhan. Dia akan membawa kita dari kemenangan sampai kemenangan. Amin. Sebab Dia adalah perisai dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan ya kita. Haleluya. Bernyanyikan. Tinggal denganmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, yang meneguhkan setiap kita. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di
berjalan di dalam kekuatan-Mu. Oh, Tuhan Kau perisaiku lewati badai, Kau akan kugoyah. Imanku tetap teguh, tak ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan Kau perisaiku lewati badai, Kau akan kugoyah. Imanku tetap teguh, tak ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, takkan ku ragu mengikuti. Lagi dengan iman, takkan ku ragu mengikutimu. Woo! Mari kita tidak ragu untuk mengikut Tuhan dalam hidup kita, amin. Sebab Dia akan menjadikan kita umat pemenang. Lebih dari pemenang, Yesus terang kita. Mari bawa pujian kita lebih lagi bagi Yesus, sumber terang dalam hidup kita. Nyanyikan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tidak perlu takut dan gentar dalam Tuhan. Lebih lagi nyanyikan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Oh, satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih-Nya, di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, amin, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Bersiap yang percaya, tepuk tangannya kepala kita tinggi. Haleluya. Mari terus mengiring Tuhan dalam hidup kita lebih sungguh, sebab Dia selalu bersama dengan kita. Nyanyikan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam tiada ku takut. Oh, aku tak gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Lagi, oh, oh.
Sebab kita semua adalah umat yang dikasihi dan disayangi Tuhan. Amin. Sebab karena Tuhan sangat menyayangi umatnya, oleh sebab itu Dia membentuk kita serupa dan sesuai dengan Dia. Oleh sebab itu mari pada sore hari ini kita bawa hati kita, bawa hidup kita yang mau diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kekudusanmu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang
satu-satunya Allah kita yang sanggup untuk mengubahkan hidup kita, yang sanggup untuk memulihkan hati kita. Mari datang di hadapan Tuhan Bapak Ibu, membawa hidup kita, jadikan hidup kita sebagai persembahan yang sejati bagi Tuhan. Pada sore hari ini, rasakan dahsyatnya Tuhan bekerja atas hati dan hidup kita. Angkat tangan kita bersama-sama, bawa iman kita bagi Yesus. Katakan bersama-sama, ubah hatiku seperti hatimu, kurus berguna bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu aku mencari ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari angkat tangan kita, buka tangan kita dan jadikan lagu ini menjadi doa kita semua. Dari hati kita yang paling dalam, mari nyanyikan lagu ini. Kerinduan kita semua, Tuhan ubah hatiku. Kalau Anda dan saya menginginkan revival, hal pertama yang kita harus minta adalah Tuhan ubah hati kita. Tuhan sentuh hati kita. Dari situlah revival akan terjadi. Buka tangan kita sama-sama. Katakan, ubah hatiku seperti hatimu. Yes. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku Tuhan. Yes. Biar ku menjadi ciptaan baru, lepaskan kami dari keinginan jahat, dari sifat jahat Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Mari sekali lagi. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hati kami persembahkan di hadapan-Mu. Jamah hati kami Tuhan. Sembuhkan luka-luka hati kami. Pulihkan kekecewaan. Ada banyak hal yang kami alami dalam hidup yang meremukkan hati kami, yang menghancurkan harapan kami, yang memporak-porandakan keinginan kami, cita-cita kami. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang mau pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Jamah hati kami, pulihkan Tuhan. Sembuhkan, jadikan kami sehat. Hati kami kuat, supaya hidup kami jadi kuat.
jadikan hati kami sehat, supaya hidup kami jadi sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu. Sekali lagi mari katakan, kudus berkenan bagimu. Yes. Bagaikan emas yang murni. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru. Dengar doa kami sore ini. Dengar kerinduan kami sore ini Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Roh Kudus, Kau bekerja di hati kami. Ketika kami merindukan revival terjadi, hal pertama yang kami mau minta adalah jamah hati kami. Hati yang luka Engkau sembuhkan. Hati yang dingin Engkau bangkitkan. Hati yang apatis Engkau ubahkan. Tuhan, kami mau supaya the year of revival bukan hanya sekedar slogan, tapi kami alami dalam tahun ini. Sehingga kami punya pengalaman indah. Kami punya memori yang indah dalam hidup kami. Bahwa dalam perjalanan kekristenan kami mengalami sebuah kegairahan baru dengan Tuhan. Bukan di dalam intensitas, bukan di dalam kualitas yang lama, tetapi di dalam perjalanan yang baru dengan Tuhan. Kami percaya itu mengubah seluruh hidup kami, bahkan juga mengubah keadaan di sekitar kami. Berbicara kepada kami buka hati dan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ayo tepuk tangan dengan semangat, dengan sukacita. Ayo tepuk tangan dengan antusias. Karena kita ada di dalam the year of revival. Haleluya. Baik, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Saya mendengar suara Anda semangat. Shalom. Tuhan baik buat kita. Amin. Kita sudah mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dalam 2 minggu ini, hampir setengah dari bulan ini kita sudah lewati. Saya percaya Tuhan mau bawa kita terus melewati perjalanan di tahun ini. Mencapai apa yang Dia telah canangkan bagi kita, yaitu alami revival. Apa sih revival itu? Apa sih yang terjadi? Revival tidak lain, tidak bukan adalah ketika hati kita mengalami terobosan, hati kita mengalami level yang baru, hati kita penuh dengan semangat dalam hidup. Nomor 1 tentu adalah semangat untuk kita dekat dengan Tuhan. Semangat untuk kita rindu banyak di dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam ibadah, di dalam komsel, di dalam saat teduh pribadi. Ada sesuatu yang sedang menyala di dalam hati. Dan itu adalah awal dari revival. Bapak Ibu, revival bukan bicara tentang KKR besar. Bukan bicara tentang program-program yang spektakuler. Bukan. Revival berbicara tentang bagaimana di dalam hati kita ini terjadi sebuah perubahan yang sangat nyata. Dan kita tidak lagi tinggal pada level yang lalu, level yang lama. Karena Tuhan mau beri sesuatu yang baru. The year of revival. Nah, saya berikan satu tema atau satu tagline. Kapan revival terjadi? When God, ketika Allah merevive, ketika Allah memberikan terobosan, ketika Allah memberikan satu
perubahan pada apa yang kita pikir normal-normal saja. When God revives what we thought was normal. Bapak Ibu, setiap orang punya status quo. Sesuatu yang dia anggap ini normal. Ini sesuatu yang sudah adalah diri saya. Ini gue banget gitu saudara ya. Semua orang pasti punya seperti itu. Di dalam hidup sehari-hari, karakter-karakter, perkataan, tingkah laku, ada hal-hal yang sudah menjadi jati diri Anda. Di dalam ibadah juga demikian. Ada sesuatu yang kita anggap ini sudah cukup baik, ini sudah normalnya saya seperti ini, dan ini sudah yang semaksimal mungkin yang saya bisa kerjakan. Semua orang punya frame, punya area yang Anda sebut sebagai sesuatu yang normal. Beberapa yang Anda sebut normal, yang Anda bilang, yang Anda kerjakan sekarang sudah normal, memang seperti yang Tuhan inginkan. Ya, memang seperti yang digambarkan oleh Tuhan. Ya, misalnya Anda sangat senang sekali untuk dekat dengan Tuhan. Anda sangat rindu untuk berdoa. Anda senang membaca Alkitab. Ada orang-orang seperti itu. Dan karena itu menjadi jati diri Anda, menjadi kebiasaan Anda, maka Anda bilang, inilah yang disebut dengan normal. Kalau saya nggak berdoa, rasanya ada yang hilang. Kalau saya nggak ibadah, rasanya ada yang kurang. Kalau pagi hari saya sampai luput tidak baca Alkitab, ada yang nggak lengkap dalam hidup saya. Yang buat saya normal adalah bangun pagi, saya berdoa, saya baca Alkitab, saya merenungkan firman, saya memuji Tuhan. Itu buat saya normal. Good, bagus. Dan memang seperti itulah. Tapi ada orang-orang lain, ada kelompok lain yang menggambarkan normal itu sesuatu yang sebetulnya belum. Misalnya ketika datang dalam ibadah dan hanya datang dan kemudian ikut dalam ibadah dan apakah dia dapat berkat atau tidak terlalu memberikan perbedaan. Ya kalau pas yang puji-pujiannya bagus, saya senang. Kalau yang khotbah lucu, oh ya saya senang. Saya dapat sesuatu ketika ibadah. Tapi kalau tidak, nggak dapat apa-apa dan nggak dapat apa-apa, itu normal. Nggak apa-apa, ya memang begitu. Kan yang penting saya datang ibadah. Bukan soal apakah saya dapat sesuatu. Firman Tuhan disampaikan, saya mengerti, saya diberkati. Oke. Tidak, ya enggak apa-apa. Kenapa? Ya normalnya seperti itu. Lah habis kalau enggak ngerti bagaimana? Bapak Ibu, bingkai-bingkai itu, area-area itu, semua kita memilikinya. Bahkan ada orang yang berkata seperti ini, yang penting itu niat Pak. Soal niat itu enggak kesampaian ya sudah enggak apa-apa, yang penting punya niat. Jadi buat orang-orang ini, sebuah area normal adalah yang penting dia punya niat. Dia punya niat ke gereja, dia punya niat untuk membaca Alkitab. Tapi habis bagaimana? Ada kesibukan, ada yang lain. Jadi ya sudah, yang penting saya punya niat. Normalnya buat dia adalah ketika dia punya niat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, the year of revival adalah when God revives what we thought was normal. Ketika Tuhan mengintervensi, ketika Tuhan membangkitkan, ketika Tuhan menerobos semua yang tadinya kita pikir normal. Artinya apa? Tuhan mau supaya kita masuk di dalam sebuah area satu kehidupan yang new normal. Sebuah normal yang baru, sebuah normal yang lebih baik, sebuah normal yang lebih menggairahkan hidup Anda. Dan dimanapun bentuk kenormalan apapun yang Anda sedang bingkai hari ini, saya mau kasih tahu kepada kita semua, Tuhan punya new normal buat Anda. Yang lebih baik, yang lebih menggairahkan, yang memberi kepada Anda sebuah kekristenan yang sangat berbeda dengan yang lalu. Itu namanya revival. Pertanyaannya adalah, mau nggak ke situ? Mau nggak masuk ke dalam new normal ini?
Atau kita berkata, aduh ngapain sih susah-susah ke sana, aduh ngapain sih harus ini, harus itu, ngapain, di sana nanti bagaimana, ya kalau saya cocok, lah kalau tidak, ya kalau kemudian orang mendukung saya, lah kalau tidak, nanti saya kelihatan aneh, nanti kalau saya menyanyi dengan lebih semangat, dilihatin orang, kan malu. New normal memang menjadi sebuah area baru yang Anda belum pernah masuk. Tapi Tuhan itu mau bawa kita terus ke situ, saudara. Anda tahu saya sudah singgung cerita ini beberapa kali. Yesus datang ke kolam Bethesda. Dan dia ketemu dengan seorang lumpuh 38 tahun lamanya. Dan Yesus punya belas kasihan untuk supaya memberi orang ini sebuah new normal. Apa itu? Dari lumpuh, dia mau supaya orang ini bisa berjalan. Dari lumpuh, orang ini bisa beraktivitas. Dan Yesus mau melakukannya, Yesus buat mujizat, dia sanggup melakukannya. Tapi sebelum dia melakukannya, dia nanya sama orang ini. Maukah kamu sembuh? Saudara, itu pertanyaan yang buat kita semua aneh. Masa orang sakit kok ditanyai maukah kamu sembuh? Jawabannya ya pasti mau. Apalagi sudah 38 tahun. Pasti mau, pasti ingin. Kenapa kok pakai ditanya-tanya segala? Kan itu sebuah pertanyaan yang jawabannya sudah jelas bisa diduga. Tapi Yesus itu tahu Bapak Ibu. Kenapa dia bertanya? Pertama, dia mau pertanyaan Yesus. Kalau Anda baca di Alkitab ya. Pertanyaan-pertanyaan Tuhan kepada manusia. Ada banyak. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada banyak Tuhan itu tanya sama manusia. Saya kasih tahu kepada Anda. Tuhan tanya kepada manusia. Itu bukan dia nggak tahu jawabnya. Dia nanya sama kita. Bukan sama sekali. Misalnya. Di Taman Firdaus. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Lalu kemudian mereka bersembunyi. Lalu Tuhan Allah berjalan di taman itu kata Alkitab. Dan Tuhan Allah berkata begini. Adam, di manakah engkau? Itu bukan seperti kita dulu waktu kecil main apa itu namanya? Apa sih? Peta umpet. Lalu yang apa sih namanya? Itu orang yang itu loh, matanya ditutup itu, lalu kemudian kan semua ngumpet kan, kemudian dia buka mata, orang nggak ada, lalu dia tengok, dia lihat kalau dia masih kecil, ruangannya gelap, dia nangis. Guys, engkau di mana? Kok aku sendirian? No. Tuhan gak kayak gitu saudara. Ketika dia tanya kepada Adam di manakah engkau? Dia tahu. Bahkan sebelum peristiwanya dia tahu. Sebelum Adam mikir mau sembunyi di mana, Tuhan sudah tahu. Kenapa dia tanya? Itu pertanyaan bukan untuk Tuhan. Itu pertanyaan untuk Adam. Menjadi refleksi buat Adam. Nah, pertanyaan diberikan kepada orang lumpuh ini bukan Tuhan mau cari tahu, sebetulnya kamu mau apa enggak ya? Bukan. Sebetulnya pertanyaan itu untuk orang itu sendiri. Kamu ini mau masuk di dalam new normal atau tidak? Anda tahu jawab orang itu? Dia enggak bilang ya. Dia bilang begini, enggak ada orang peduli sama aku Tuhan. Ketika itu kan kalau kolamnya bergejolak, kemudian orang pertama masuk sembuh. Enggak ada orang peduli sama aku, enggak ada orang angkat aku ke situ. Ya sudahlah, memang ini nasibku, memang aku ditakdirkan untuk lumpuh. Ya sudahlah. Buat orang ini, dengar, buat orang ini, kelumpuhan adalah kenormalan. Buat orang ini, hidup lumpuh itu normal. Jadi ketika Yesus tawarkan new normal, dia bilang, aduh, kalau aku harus bangkit, kalau aku harus jalan, kalau sekarang aku nggak bisa lagi, nggak perlu lagi digendong, aku mesti beraktivitas, aduh, bagaimana ya? Bisa nggak ya? Tadinya aku nggak perlu kerja, aku cuman tunggu siapa berbelas kasihan kasih aku makanan. Ya aku gak bisa milih, tapi senang juga. Kenapa? Semuanya tersedia. Aku gak usah kerja, aku gak usah ke toko, gak usah ke ladang. Makanan datang. Aku juga bahkan gak usah berdiri untuk pindah. Orang lain pindahkan. 38 tahun loh saudara. Itu jadi normal buat dia.
Tapi Tuhan mau berikan a new normal. Revival itu artinya Tuhan mau bawa Anda untuk masuk ke dalam sebuah new normal. Masalahnya pertama, mau atau tidak. Kedua, apakah Anda merasa bahwa yang sekarang ini sudah tidak lagi memuaskan hidup Anda? Yang sekarang ini sudah tidak lagi memberikan makna. Kalau kita nggak pernah berpikir bahwa yang sekarang ini membosankan, yang sekarang ini udahlah melelahkan, aku pengen yang baru, aku pengen kekristenan itu nggak kayak gini. Nggak bakal ada revival, saudara. Nanti saya beritahu kepada Anda, minggu lalu saya sudah sampaikan. Alasan terbesar orang tidak mengalami revival adalah karena orang itu sudah biasa hidup tanpa revival. Ya udah begini ini adalah normalku. Status quo-ku kayak begini. Ketika Tuhan mau bawa naik, dia berpikir banyak. Dia menghitung, dia menggambarkan, bisa ndak aku ya? Padahal saudara tahu, semua yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita selalu untuk kebaikan kita, untuk kemajuan kita, untuk kedewasaan kita, dan untuk semua yang Tuhan bisa lakukan terjadi pada kita. Buat Anda yang sudah lama di GBI Gajah Mada, Anda tahu slogan yang pernah saya ajarkan kepada Anda sekian tahun yang lalu. Buat Anda yang baru atau lupa, hari ini saya ingin mengulang kembali. Saya pernah mengajarkan kepada kita semua, saya percaya itu masih benar dan akan tetap benar sampai hari ini dan untuk seterusnya. Yaitu, di atas saya ada level kekristenan yang jauh lebih menggairahkan. Ingat itu? Enggak tahu? Ya sudah, kalau enggak tahu enggak apa-apa saudara. Tapi masalahnya begini loh, Anda diem saja, jadi saya bingung. Ingat itu, diem saja. Enggak tahu, diem saja. Tahu, diem saja. Maksud Anda itu apa? Kan gitu saudara. Oke, kalau enggak tahu, ya sudah kita belajar sama-sama. Tapi kalau tahu, kalau pernah tahu, ayo kita ingat kembali. Katakan bersama dengan saya, di atas saya, sama-sama keras-keras, di atas saya ada level kekristenan yang jauh lebih menggairahkan. Sebelum kita ngomong lebih lanjut, saya tanya dulu sama Anda. Tolong dijawab ya, pendeta tanya, jemaat jawab ya. Saya tanya Anda, betul enggak? Setuju enggak? Setuju enggak? Kalau Anda setuju ngangguk, kalau Anda setuju banget ngangguk berapa kali saudara? Setuju enggak? Setuju ya? Kalau enggak, maaf. Jangankan Anda, saya juga enggak mau jadi orang Kristen. Lah ngapain? Tiap hari bertahun-tahun begitu dan begitu dan begitu dan begitu. Bosen. Saya setuju dengan Anda. Memang di dalam kekristenan ada level-level yang lebih menggairahkan. Setiap kali ada new normal. New normal menjadi normal. Ada another new normal. New normal menjadi normal. Ada another. Setiap kali Tuhan mau bawa kita naik. Itu namanya kekristenan. Kekristenan itu bukan statis. Kekristenan bukan percaya Yesus dan selesai. Bukan. Kekristenan itu berjalan bersama dengan Yesus. Dan semakin kita berjalan bersama dengan Yesus, semakin lama, semakin menggairahkan. Karena kita melihat ada banyak hal yang tadinya kita nggak ngerti. Yang tadinya kita nggak tahu. Saudara, tadi pagi saya pernah cerita. Sebulan ini Bapak Ibu, mulai dari bulan Desember. Ya awal, itu sudah mulai ada Natalan. Sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin, minggu depan masih ada. Natal banyak sekali. Saya diminta untuk khotbah, menyampaikan tema-tema Natal. Menyampaikan renungan Natal. Dan yang berat buat saya adalah, terus terang adalah, begitu banyak tema Natal. Bedo kabeh saudara. Loh itu sukar loh saudara. Jangan Anda pikir nyiapkan khotbah kayak begini gampang. Ini pergumulan luar biasa saudara. Saya khotbah 30 menit, 40 menit, 45 menit. Tahu nggak saudara? Menyiapkan khotbah 45 itu berapa lama? Bisa 45 hari saudara.
Nah Anda bayangkan itu runtut terus. Saya waduh Tuhan dikasih ayo Pak silakan tolong Pak. Ini ada Natalan Komsel. Oke jadwal saya kosong. Oke bisa. Tolong Pak ini temanya. Loh CJ maneh. Waduh saudara butuh 4-5 hari. Nah kalau numpuk begitu kan jadi banyak kan. Tapi saya merasa justru disitulah Tuhan tuh menyingkapkan kebenaran. Wow, yang tadinya saya nggak ngerti, yang tadinya saya nggak paham. Dan justru di situ saya bisa melihat ternyata Alkitab itu sangat kaya Bapak Ibu. Nah saya tidak tahu dengan Anda, tapi setidaknya itu pengalaman saya. Jadi ayo kita sekarang sepakat. Ucapkan dengan mantap, dengan yakin, dengan percaya. Di atas saya ada level kekristenan yang jauh lebih menggairahkan. Kalau Anda percaya, Anda ngomong dengan lebih keras. Anda sangat percaya, Anda ngomong dengan sangat keras. Kenapa? Ini keyakinan kita. Dan ini juga yang akan kita alami tahun ini. The year of revival akan bawa kita pada sebuah level yang lebih menggairahkan daripada waktu yang lalu. Setuju katakan amin? Sama-sama katakan 2, 3. Di atas saya ada level kekristenan yang jauh lebih menggairahkan. Berikan tekanan kata jauh. Yang kedua, letakkan tangan di atas kita. Tindakan profetik. Apa artinya? Apa artinya? Kita lihat di atas saya, bukan di sini. Ini normal. Ini new normal. Di atas saya harus kejar, saya harus naik, saya harus sampai ke sana. Sama-sama. 1, 2, 3. Di atas saya ada level kekristenan yang jauh lebih menggairahkan. Satu kali lagi, 2, 3. Di atas saya ada level kekristenan yang jauh lebih menggairahkan. Itu namanya revival. Bukan bicara KKR, bukan bicara tentang program-program spektakuler. Tapi hati kita bilang begini, Tuhan masa kayak gini saja? Tuhan masa kayak gini terus? Ini gak bicara tentang Anda dapat uang banyak. Anda gak bicara tentang karir Anda diangkat tinggi, enggak. Di dalam ini loh, something burn, sesuatu sedang menyala, sedang berkobar. Kenapa? Karena Anda melihat, Anda merasa bahwa Tuhan bawa Anda kepada new normal. Ini saya mau katakan, tulisan ini sangat memberkati saya dan saya mau bagi buat Anda. When God revives what we thought was normal. Oke. Sebelum terus, saya mau sampaikan berita sukacita. Good news buat kita semua. Oke, apa itu Bapak Ibu? Minggu depan kita dapat satu tamu. Bukan satu tamu, kita dapat serangkaian tamu saudara. Ini pendeta-pendeta dari Korea. Ini orang-orang hebat Bapak Ibu. Ini bukan pendeta-pendeta yang datang ke Indonesia untuk lihat pengalaman pelayanan di Indonesia. Bukan. Ini orang-orang hebat. Gerejanya gede-gede di Korea Bapak Ibu. Dan yang melayani ibadah pertama dan yang kelima, itu adalah pemilik televisi Kristen di Korea. Ini bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, bahwa mereka datang untuk memberkati kita semua. Sebelum saya mengerti apa yang akan mereka bawa, dan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena saya ditawarin ini Bapak Ibu kira-kira November tahun yang lalu. Saya belum tahu dengan jelas tentang bagaimana tema 2026, bagaimana tema GBI. Belum disosialisasikan. Saya hanya berpikir, oh ya diberitahu pada saya Pak, ini pendeta-pendeta, gembala-gembala gerejanya gede-gede Pak. Puluhan ribu Pak jemaatnya Pak. Dia mau datang, mau enggak Bapak terima? Ya maulah, mau. Oke. Lalu kemudian diatur jadwalnya. Kemudian saya tahu bahwa 2026 adalah the year of revival. Dan Anda tahu ketika mereka datang mereka bawa tema apa? Visitation of God. Lawatan Tuhan. Itu namanya revival saudara. Saya nggak tahu apa tapi mereka datang bawa itu. Minggu depan. Ya saya nggak tahu juga apakah mereka bawa bulgogi dan kimchi. Saya tidak tahu saudara. Iya kan? Tapi yang saya tahu pasti bahwa mereka bawa makanan rohani buat kita. Ini orang-orang besar Bapak Ibu. Jadi kalau Anda nggak datang ya menurut saya agak rugi gitu ya. Anda kehilangan kesempatan ya yang paling tidak Anda mendengar. Gini saudara ya. Apa sih hebatnya orang-orang besar itu apa? Kaya? No. Apa?
stylenya. No. Orang-orang besar itu yang kita perlu belajar adalah apa? Pikiran-pikirannya, penjabaran-penjabarannya. Yang ada di dalam nalarnya nih loh saudara. Ini yang membuat orang jadi besar. Dan mereka datang untuk memberkati kita. So, minggu depan ya pastikan. Itu ada 4 pembicara, yang ibadah 1 sama ibadah 5 sama. Tapi ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4 beda. Jadi kalau Anda mau ya minggu depan, nah ini saya kasih tantangan kepada Anda nih. Kalau Anda mau new normal gitu ya. Normalnya kan Anda datang ibadah jam 4, normalnya ya kan. Sekarang kalau Anda mau new normal, nah coba pilih salah satu. Ya Anda lihatlah ya mana yang ganteng gitu ya. Mana yang kira-kira membuat Anda tertarik gitu ya. Nah coba Anda datang. Lalu coba. Harus belajar Bapak Ibu. Sebentar. Kembali kepada orang lumpuh tadi ya. Orang lumpuh 38 tahun tadi. Kemudian Yesus bilang, maukah engkau sembuh gitu ya. Lalu dia kan, Tuhan gak ada orang tolong. Oke sekarang aku gak peduli itu. Sekarang bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudara, mari bayangkan ya. Itu orang 38 tahun lumpuh loh. Ketika dia berdiri, bisa berdiri tegak? Gak bisa saudara, yakinlah. Dia akan sempoyongan, dia akan seperti anak kecil yang kembali belajar jalan. Gak segampang itu saudara. Tapi saya percaya mujizat Tuhan, mujizat yang sempurna, bukan hanya membuat dia bangkit, tapi membuat dia berjalan dengan baik. Tapi toh tetap aja butuh latihan saudara. Masih sempoyongan begini. New normal memang seringkali memberi kepada kita sebuah kegamangan, keraguan. Aduh gimana ya, kalau saya punya teman kos, lalu kemudian saya tergerak sekali untuk baca Alkitab, sementara teman kos saya enggak ateis, nanti apa kata dia tentang saya ya? Banyak. Lalu kalau kemudian saya itu nanti dikatakan pendeta, katanya akan muncul semangat untuk ke gereja. Nah nanti kalau saya terus-menerus kepingin ke gereja, nanti orang tua saya ngomong apa ya? Banyak. Itu selalu muncul pertanyaan-pertanyaan ketika orang ada di new normal. Tapi percayalah Bapak Ibu, walaupun Anda punya berbagai pertanyaan, yang Tuhan rencanakan untuk level yang baru, itu pasti lebih menggairahkan daripada level sebelumnya. Oke, mari sekarang kita lihat Alkitab kita. Kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. Suara keras ya. Hari ini memang agak dingin ya saudara-saudara ya. Dari tadi pagi saudara, ini kan sudah sore ya, sudah ada panas. Tadi pagi, saudara ya. Tapi saya selalu bilang kepada Anda, tahukah Anda dingin itu mahal. Untuk Anda bisa menikmati dingin dan kedinginan, itu mesti bayar listrik mahal saudara ya. Oke, ayo sama-sama ya kita baca. Yesaya 57 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah dengar sekarang, buat orang-orang yang hatinya remuk, entah karena Anda dikecewakan, Anda dikhianati, Anda diselingkuhi, macam-macam lah. Anda membangun sebuah masa depan, Anda membangun bisnis, mulai bertumbuh, mulai kelihatan bersemi, dan menarik orang, dan orang jahat datang, dan rusakkan semuanya, dengan memviralkan yang salah, dengan mengatakan yang ini dan itu. Anda hancur karena Anda berjuang dengan susah payah, Anda bekerja dengan keras, dan kemudian orang dengan sangat gampang merusakkan apa yang Anda bangun. Remuk. Atau mungkin Anda menjalin hubungan dengan lawan jenis, dan kelihatannya di depan baik-baik saja, dan Anda punya pengharapan, dan mulai berbicara tentang pernikahan, tapi tiba-tiba Anda melihat dia ada yang lainnya. Remuk, saudara. Itu
tidak bisa dihindari. Dunia kayak begini, Pak, kenapa kau Tuhan izinkan saya seperti itu? Saya berkata kepada kita semua, itu bukan semata-mata Tuhan mengizinkan, atau bahkan mungkin bukan Tuhan yang mengizinkan. Itu hanya bukti bahwa Anda ada dalam dunia yang remuk, saudara. Jadi, jangan terlalu heran dengan hal-hal yang tidak baik yang terjadi di sekitar kita dan mungkin terjadi pada kita. Kenapa? Lah dunianya aja rusak kok, saudara. Tuhan gak pernah janji bahwa kita akan dihindarkan dari segala hal yang buruk dalam dunia. Orang Alkitab berkata kemalangan orang benar banyak. Artinya apa? Ada hal-hal yang terjadi. Tapi Tuhan bilang, tetapi tanganku akan menopang orang-orang benar. Jadi Bapak Ibu, ketika ada orang meremukkan kita, menghancurkan harapan kita, menghancurkan masa depan kita, Anda punya dua pilihan. Dengar baik-baik hari ini. Saya khusus bicara kepada Anda yang hatimu sedang remuk. Saya tidak tahu Anda. Saya tidak kenal apa yang ada pada diri Anda. Tapi Alkitab bicara kepada Anda yang hatinya sedang remuk atau diremukkan. Dengar baik. Satu, Anda bisa duduk diam seperti orang lumpuh dan Anda bisa hanya meratapi, aduh susah ya, malang ya nasibku. Anda cerita kemana-mana, bagaimana Anda dilukai, bagaimana pacarmu mengkhianati Anda, dan Anda dengar cerita, Anda dapat simpati. Aduh kasihan ya, kamu kayak gitu. Iya, aku ya pernah kayak begitu. Paling jauh apa? Paling jauh apa? Sis, bro, semangat. Gak ada dia, masih ada yang lain. Semangat bro, gak ada dia, masih ada aku. Loh, ini kan namanya sambil menyelam minum air ya saudara ya. Loh, tapi saya beritahu, paling jauh kan kayak gitu kan. Mau apa coba, mau apa? Ketika temanmu sedang patah hati nih, hatinya patah berkeping-keping gitu. Anda mau apa coba? Gak bisa, paling-paling berkata, ya tak dukung doa ya, semoga Tuhan berikan yang lebih baik ya. Kan gitu saudara. Tuhan tidak seperti itu, listen. Yang pertama, Anda bisa duduk meratapi nasib, dan Anda bisa punya normalitas, punya kehidupan normal di dalam keremukan Anda. Bisa. Tapi ada yang kedua, Anda bisa datang Tuhan, Engkau janji, Engkau akan menghidupkan semangat orang-orang yang remuk. Tuhan janji itu. Aku di sorga, tapi aku juga mau menghidupkan. Mana yang Anda pilih? Semua kembali kepada kita. Bapak Ibu, dengan kemahakuasaan Tuhan, yang menentukan itu juga bukan Tuhan. Kita. Anda harus mengerti konsep ini. Jadi ada hal buruk, ada hal yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan selalu janji mau tolong kita. Anda mengalami pertolongan atau tidak, itu kita yang menentukan. Apakah Anda mau untuk mengalami new normal bersama dengan Tuhan? Atau Anda mau tetap pada normal keremuan hati Anda? Alkitab janji, ada dua kali kata menghidupkan. Ada dua kali kata to revive. To revive hati yang remuk. Baik, jadi Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita bisa hidup kembali. Revival itu artinya hidup kembali. Kebangunan rohani adalah suatu revitalisasi iman. Revitalisasi hidup. Hidup Anda punya vitalitas kembali. Hidup Anda bisa punya semangat kembali. Walaupun orang meremukkan Anda, Tuhan bilang, aku akan menghidupkan engkau. Sehingga ada revitalisasi iman yang membawa orang percaya keluar dari keadaan lesu, keadaan suam-suam, keadaan remuk, menuju kepada sebuah hubungan yang baru, sebuah hidup yang baru, yang penuh semangat bersama dengan Tuhan. The choice is yours. Anda yang milih, mau itu atau Anda mau bilang, ya udahlah,
memang aku ditakdirkan untuk dilukai. Ya sudah, memang aku ditentukan untuk jadi orang yang terluka. Ya silahkan, tapi saya percaya bukan itu rencana Tuhan untuk kita. Hal pertama dan terutama kalau kita mau revival adalah hati pribadi kita, hidup pribadi kita. The only reason, ini yang tadi saya sebutkan, the only reason we don't have revival is because we are willing to live without revival. Alasan utama kenapa kita tidak mengalami revival adalah karena kita sudah biasa dengan hidup tanpa revival. Artinya, alasan utama kenapa kita tidak bisa bangkit dari kelumpuhan kita oleh karena kita sudah biasa dengan kelumpuhan kita. Gitu kira-kira, saudara. Ini berlaku untuk hidup kita, berlaku untuk rohani kita, hidup spiritual kita. Bagaimana Anda menjalani kekristenan? Setiap hari dalam ibadah bagaimana? Apakah hanya karena sesuatu yang secara perasaan menyenangkan kemudian Anda merasa ibadah itu memberkati Anda? Misalnya tadi saya cerita, Anda mendengar khotbah yang lucu, Anda bisa tertawa. Tertawa itu kan bisa bikin lega. Lalu Anda bilang, ini saya diberkati. Apakah Anda cukup dipuaskan dengan hal-hal yang sifatnya itu sederhana, remeh, jasmani, emosional. Atau Anda berkata, ini rumah Tuhan. Aku percaya di rumah Tuhan ada Tuhan. Dan di mana ada Tuhan, di situ pasti ada berkat Tuhan. Jadi aku gak peduli apakah aku merasa ada sesuatu yang hebat. Tapi aku percaya aku datang di rumah Tuhan, aku pasti diberkati. Itu sebabnya sebelum aku datang, aku berangkat, aku akan datang dengan semangat. Kenapa? Aku pasti diberkati. Gak peduli siapa yang mimpin di sini, gak peduli siapa yang khotbah di sini. Aku datang, aku percaya pasti diberkati. Kenapa? Di rumah Tuhan ada Tuhan. Anda datang ke rumah makan, pasti ada makanan. Itulah yang kita harus bangun dalam hidup kita. Kecuali kita merasa bahwa ya sudahlah, yang penting saya datang gereja. Dan itu harus kita tinggalkan. Cara kekristenan agamawi harus kita tinggalkan. Minggu lalu saya cukup panjang bicara dengan Anda. Jangan jadi Kristen agamawi. Isinya cuma kewajiban. Revival pribadi terjadi ketika satu, ibadah disertai dengan penghormatan, ibadah disertai dengan semangat. Doa menjadi kerinduan, firman menjadi kesukaan. Melayani adalah kehormatan. Dan pada dasarnya adalah revival selalu dimulai dari hati kita. Dari hati kita. Ayo bayangkan saudara-saudara, kita mengalami sesuatu yang berbeda. Datang dalam ibadah rasanya ada sesuatu yang lain. Gimana caranya mulai itu? Gimana caranya supaya revival terjadi? Lakukan ini. Mulai dengan ayo kerjakan satu langkah. Mulai bilang begini, Tuhan, aku mau ibadah dengan serius. Saya ngomong gini aja masih ada yang guyon. Kan capek toh ya. Dikasih tahu, ayo mulai dengan ibadah serius. Masih ada yang guyonan. Apa enggak dengar tuh saya ngomong? Selamat sore. Wah, ini pendeta marah-marah. Enggak marah-marah saudara. Saya ingin kasih tahu kepada Anda. Ayo kalau mau ngalamin sesuatu yang membuat level baru. Mulai dengan ini yang sederhana. Datang ibadah, tahu ini rumah Tuhan. Jadi saya perlu untuk serius. Saya perlu untuk konsentrasi. Saya perlu untuk fokus. Lalu mulai berdoa. Mungkin belum menjadi kerinduan, belum. Tapi masih menjadi kebiasaan dulu. Ya namanya orang Kristen kalau makan masa enggak doa toh. Ya doa dulu. Hal yang sederhana. Ayo membaca Alkitab. Aduh Pak, kalau baca Alkitab panjang-panjang saya enggak ngerti, saya enggak mudeng Pak. Ya sudah, satu hari baca satu pasal saja. Enggak apa-apa. Kelihatannya seperti enggak berarti, tapi ketika Anda melakukannya dengan tekun, Anda melakukannya dengan serius, satu langkah kecil Anda buat, Tuhan akan buat banyak langkah dalam hidup kita.
Tapi kalau Anda nggak gerak, nggak berubah, masih kayak begini, ya nggak akan ada apa-apa. Saudara, Tuhan tidak akan pernah memberi revival kepada orang yang tidak ingin revival. Tidak akan. Tidak akan. Dia itu mau buat sesuatu yang dahsyat, tapi dia minta kita mau. Nah kalau nggak mau, lalu kita akan menjadi orang yang terpaksa menerima. Tuhan nggak mau memaksa-maksa kita. Dia hanya mau kita minta, kita sadar, kita rela, kita butuh. Dan dia akan melakukannya. Yang kita kerjakan tidak sebanding dengan yang dia kerjakan. Tapi hal kecil yang dia kerjakan, dia akan membalas dengan hal besar yang di luar bayangan dan pikiran kita. Jadi, ayo mulai dulu. Pertama dengan cara ibadah kita diperbaiki. Cara memuji kita diperbaiki. Cara kita mendengar firman diperbaiki. Nanti di rumah kita mulai dengan hidup yang berubah. Tadi kan lagu itu bagus ya. Ubah hatiku seperti hatimu. Bebaskan aku dari yang jahat. Mulai, Pak. Tapi kemudian saya jatuh lagi. No problem. Menjadi orang Kristen itu bukan berarti tidak berdosa. Menjadi orang Kristen itu berarti berjalan terus ketika kita jatuh. Terus melangkah ketika kita jatuh. Bedanya dengan orang berdosa apa? Orang berdosa adalah ketika jatuh menikmati. Kenapa? Enak, senang. Di tengah-tengah kubangan lumpur, senang. Orang percaya tidak. Bisa kepleset, bisa. Tapi ketika kepleset, kok aku jatuh, kok aku salah ya, kok aku buat begini Tuhan, minta ampun Tuhan, minta ampun. Lalu bangkit dan jalan lagi, itu namanya orang Kristen. Tidak menikmati dosa, tetapi berjalan meninggalkan dosa, menjauhi dosa. Spurgeon bilang, if we want revivals, kalau kita ingin revival, we must revive our reverence. Kita perlu membangunkan penghormatan kita akan firman. Dengar, lihat baik-baik. Firman adalah bahan baku iman. Oke? Revival membuat iman kita menjadi kuat. Revival membuat iman kita menjadi semangat. Nah, bahan bakunya iman itu firman. Anda nggak akan bisa punya iman yang semangat, iman yang kuat kalau Anda nggak punya bahan baku. Lah dari mana? Dari mana? Dari firman. Makanya saudara dengar ya. Makanya iblis tuh nggak mau Anda ngerti firman, dengar firman, tertarik firman. Nggak mau. Selalu dia mau ganggu kita dengan apa? Bosan, dengan pikiran yang melayang-layang, dengan ngelihat orang, fokus yang ditarik kemana-mana. Kenapa? Supaya Anda nggak dapat firman. Ayo ngertilah, dibodohin iblis itu jangan berkali-kali saudara. Bahan baku ini firman. Kalau Anda nggak punya firman, Anda nggak bisa punya iman. Karena Roma pasal 10 berkata, iman itu datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Makanya kok sukar ya Pak kalau saya dengar firman tuh kok ada aja yang ganggu, ada aja yang mengalihkan perhatian. Yaitu karena iblis tahu kalau Anda dapat firman, Anda ngerti firman, Anda punya bahan baku untuk membangun iman. Nah iblis gak mau imanmu kuat. Makanya ketika dengar firman diganggu dengan segala macam. Oke sekarang Anda ngerti ya. Makanya Spurgeon bilang bahwa kalau kita mau mengalami revival, iman yang bangkit, kita harus membangkitkan penghargaan atas firman. Kita mesti ngerti firman itu penting. Ya capek memang mendengarkan. Ya memang kadang-kadang gak ngerti. Tapi usaha, fokus, terus. Lalu Anda akan mendapatkan bahan baku membangun iman. Revival dimulai dengan hidup pribadi. Yang kedua, kalau revival sudah dalam hidup pribadi, maka revival akan terjadi juga di dalam keluarga. Nah sekarang saya berdoa, saya sangat rindu keluarga-keluarga GB Gajah Mada. Anda merasakan keluarga yang hangat, keluarga yang bahagia, keluarga yang ceria, keluarga yang gembira. Bukan karena dapat duit, bukan karena rumahmu bagus, bukan karena anak-anak juara, tapi karena masing-masing anggotanya hatinya itu ceria, hatinya itu sehat, hatinya itu kuat.
Keluarga adalah tempat pertama di mana karya keselamatan Allah ingin dinyatakan. Ini masih sedikit menyinggung Natal Bapak Ibu. Kenapa kok Yesus lahir di keluarga? Kenapa Yesus itu harus punya orang tua jasmani, Maria dan Yusuf, walaupun itu bukan orang tuanya secara benar. Kenapa kok harus 30 tahun di bawah asuhan orang tua? Kenapa? Saudara, saya bayangkan. Yesus yang ingin menyelamatkan manusia, dia akan lebih cepat dikenal oleh banyak orang kalau dia turun dari langit. Orang lihat, weh. Orang kan, itu kan spektakuler tuh. Weh, lalu panggil, lihat ya. Lalu turun di atasnya istananya Herodes. Blak begitu. Wah, lalu berkata gini, semua umat manusia, akulah Yesus juru selamatmu. Saya percaya akan jauh lebih banyak orang yang tahu dia dan mungkin percaya kepada dia. Spektakuler saudara, dari langit turun atau tiba-tiba dia muncul di lapangan. Lalu berkata gini, ayo semua yang sakit bawa kemari dan semua yang sakit disembuhkan. Waduh, cepat Yesus akan dikenal dan terkenal. Kok enggak begitu ya? Kok lahir di palungan, lahir atau dibesarkan di keluarga? Karena ini alasannya. Karena keluarga adalah tempat pertama di mana Tuhan ingin menyatakan keselamatan. Tuhan ingin menyatakan revival. Namun banyak keluarga Kristen tinggal satu rumah tapi tidak satu hati. Berdoa di gereja tapi memaki-maki di rumah. Dingin di rumah. Sibuk bekerja tapi enggak pernah merasakan kehangatan di rumah. Miskin keintiman. Intimnya dengan siapa? Dengan orang di luar rumah. Kasus kan saudara kayak gitu. Saudara, apakah keluarga yang seperti ini pertama yang Anda sedang alami? Kalau iya, saya bilang sama Anda, Tuhan mau bikin revival. Revival dalam keluarga. Bagaimana revival itu terjadi? Revival dalam keluarga berarti hubungan dipulihkan. Hubungan dipulihkan. Ketika Anda memulai untuk mengenal pasangan Anda, ada rasa cinta yang muncul dari hati Anda. Tapi kemudian ketika menikah itu puncaknya top of the top. Tapi terus tambah lama tambah turun, tambah lama tambah memudar, tambah lama tambah biasa saja. Bagaimana suami dan istri? Kasih yang pernah ada di antara Anda, apakah sekarang masih berkobar seperti ketika dulu Anda pacaran dan menikah? Lihat ya, lihat. Kalau Anda jalan di mall, lihat ya, ada pria dan wanita, lihat ya. Kalau mereka itu gandengan, lalu kelihatan begitu dekat itu, apalagi rangkulan, itu pasti orang pacaran. Loh, maksud saya itu pasti orang yang sedang pacaran, belum menikah. Nah, bandingkan sekarang lihat yang sudah menikah. Kok pasangannya enggak digandeng? Ya kan udah umur segini loh, masa gandeng-gandeng? Ya tapi kan itu istrinya, atau kenapa kok udah digandeng? Lah, kita tuh udah 25 tahun kawin, masa mesti gandengan? Ya kan yang normal ya kayak gini ini kan. Loh, yang normal yang gak usah gandengan. Tapi jangan khawatir. Saya juga sekali-sekali masih gandeng dia kok. Supaya jangan belanja kebanyakan gitu saudara. Tapi orang suka begitu ya. Kapan suami ini, bukan pacar ya. Suami ini, kapan suami Anda mencium istri dan bilang, I love you. Pak, itu kan dulu waktu pacaran, Pak. Kita ini sudah punya anak, Pak. Sudah mantu, sebentar lagi saya punya cucu. Masa begitu? Ya enggak normal dong, Pak, kalau seperti itu. Loh, kok dibilang enggak normal?
Halo? Terus yang normal gimana? Yang normal ya biasa saja Pak. Loh, kan lucu ya. Kita itu sedang menciptakan sebuah area yang sebetulnya nggak benar tapi kita bilang yang normal seperti itu. Saudara tahu nggak? Alam itu ngajarin kita. Anggur semakin lama, semakin tua, itu semakin manis. Semakin mahal. Semakin lama itu semakin mahal. Anggur yang baru 2-3 tahun harganya murah. Tapi kalau 20 tahun harganya mahal saudara. Tapi kita bilang begini, kalau pernikahan saya semakin lama itu semakin hambar. Dan itu normal. Kenapa? Yang lain juga begitu. Loh kok begitu? Makanya Tuhan mau buat revival dalam keluarga. Supaya kasih dinyalakan kembali. Pengampunan dilepaskan. Ada istri marah sekali kepada suaminya karena suaminya memang melakukan hal yang sangat buruk. Lalu kemudian diingatkan sama temannya, sudahlah ampuni, ampuni. Lalu bilang begini saudara, kalau dia itu cuma sekali tak ampuni. Kalau ini sudah yang ke-20 kali, masa tak ampuni terus? Karena aku sih nggak normal kalau begitu. Loh, mengampuni berkali-kali malah dibilang, kalau aku ngampuni terus, aku yang nggak normal. Loh, kok begitu pikirannya? Bukankah kalau kita terus-menerus mengampuni, justru itu yang normal? Amin. Setuju nggak? Setuju nggak? Bukannya Anda nggak normal, justru yang normal itu seperti itu. Mezbah doa dibangun kembali. Ini adalah revival di dalam keluarga. Revival dalam keluarga terlihat ketika suami kembali mengasihi istri seperti Kristus. Ketika istri kembali tunduk di dalam kasih. Ketika orang tua menjadi teladan iman. Ketika anak-anak menghormati orang tua. Anda tahu nggak sekarang terjadi apa? Yang sekarang terjadi, orang tua menghormati anak-anak. Oh ya, datang ke gereja, Asers bilang, Pak, ini anak-anak bisa nggak dibawa ke sekolah minggu? Di sana ada guru-guru, di sana ada teman-temannya, bisa dengar firman yang cocok dengan mereka. Nggak mau itu anaknya, gitu. Oh nggak mau ya Pak. Ya gimana? Oh nggak mau. Ya kita kan mesti menghormati dia. Halo? Loh anaknya nggak mau kok. Terus gimana? Ya kan orang tua mesti menghormati anak. Loh? Kok nggak keliru kayak begitu? Sekarang kan begitu banyak orang yang, oke, apa katanya anak, apa katanya anak. Terus bagaimana? Ya saya ikut anak. Loh, Alkitab itu nggak bilang gitu Bapak Ibu. Oke lah, nanti kita lihat ayatnya ya, ayatnya. Orang Kristen tuh mana ayatnya kan gitu ya. Mari kita baca nanti ya. Setiap anggota keluarga melihat praktek iman yang nyata, bukan hanya kata-kata. Oke, sekarang kita baca. Kolose 3, 18-21. Saya tanya dulu sebelum kita baca. Saya tanya, jawab sama-sama ya. Jawab sama-sama. Apakah menurut Anda firman Tuhan itu normal atau tidak? Loh, gak berani jawab. Menurut Anda Alkitab itu firman Tuhan itu normal atau tidak? Hah? Normal ya? Betul ya? Jadi yang tidak sesuai dengan firman itu yang tidak normal. Yuk kita baca. Semua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Stop di situ. Hah? Tunduk Pak. Jadi keset. Wah, ya jangan begitu Pak. Kalau saya diperlakukan seperti itu, ya Pak, anjing aja, kucing aja kalau diinjak bisa marah loh Pak. Kalau saya nggak terus-menerus memberikan diri saya untuk tunduk Pak, saya ini yang nggak normal Pak. Loh, kok gitu? Yang normal bilang apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu
sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Udah, itu yang normal, lakukan. Pak, nggak adil dong kalian cuma istri. Loh tunggu, ini kan belum selesai toh. Jangan marah dulu saudara. Ini kan belum tuntas, kan masih ada terusnya ya. Kita baca terusnya sama-sama sekarang. 2, 3. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Pak itu loh, cerewet Pak. Sampai aduh Pak, hati saya sedih sekali. Sampai tak gebrak meja Pak. Baru dia diem. Kalau enggak tak gebrak meja, ngomong terus Pak. Nah kalau tak diem kan dia ngomong, aku yang enggak normal Pak. Loh, kok jadi membangun apa? Membangun paradigma yang bertentangan dengan Alkitab. Oke, terus saja. Sebelum lebih banyak orang marah nanti saudara. Ayo terus sama-sama ya, kita lihat anak-anak. 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan. Jadi yang mesti taat itu anak-anak pada orang tua, betul? Bukan orang tua yang taat sama anak, betul? Pak, kalau keras sama anak, nanti anak jadi tertekan Pak. Jiwanya itu tertekan. Tertekan Pak, tertekan, kasihan Pak. Saya tanya Anda, dari mana Anda belajar itu? Loh, dari jurnal-jurnal psikologi Pak. Oh ya? Dari mana Anda tahu itu? Dari pakar-pakar pendidikan anak Pak. Oh ya? Oke, nggak salah. Alkitab bilang apa? Pak, yang normal itu jurnal. Yang ini enggak normal Pak. Kan Anda mau ngomong gitu tuh sebetulnya. Tapi jangan sepotong, karena ada lanjutnya. Kalau cuma sepotong, nanti jadi otoriter. Yuk yang terakhir baca, sama-sama. 2, 3. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Anak-anak harus taat, yes. Tapi bapak-bapak orang tua jangan menyakiti hati anak. Ini yang normal saudara. Setiap anak lahir, setiap manusia lahir, dia lahir dengan membawa sifat dosa, sinful nature. Dan sinful nature, hal pertama yang terjadi, hal pertama yang muncul adalah memberontak. Itu sudah Anda nggak bisa hindari. Kenapa begitu? Lah Lucifer yang membuat dosa itu Lucifer itu memberontak. Maka semua orang yang lahir dalam dosa dan tidak ada orang yang lahir tanpa dosa, semua orang lahir membawa sifat dosa, membawa sifat memberontak. Lihat. Anda lihat anak-anak Anda, semua anak-anak lahir punya sifat memberontak. Itu harus ditaklukkan, bukan diakomodir. Revival dalam keluarga mengembalikan aturan-aturan Alkitab dalam hidup kita sehari-hari. Revival is nothing else. Revival bukan sesuatu yang lain kecuali ketaatan. Ya Tuhan, aku enggak ngerti, aku bingung, tapi ya Tuhan, aku ngandel, aku percaya firman-Mu itu kebenaran. Terakhir. Saya sedikit agak panjang, hujan di luar kelihatannya ya. Anda pulang juga nanti kehujanan, jadi lebih baik di rumah Tuhan, lebih aman saudara. Sebentar, terakhir saja, supaya lengkap. Kalau Anda alami revival dalam hidup, ada revival dalam keluarga, yang terakhir, revival juga dalam bisnis dan pekerjaan. Ingat ya, saya tidak bicara tentang kemudian bisnis Anda sukses, lalu kemudian Anda mendapatkan untung yang miliaran, Anda jadi orang-orang super milioner, crazy rich. Enggak. Itu sama sekali bukan tujuan bisnis yang alkitabiah. Banyak orang Kristen sukses secara finansial, tetapi miskin integritas. Dapat untung besar tapi kehilangan dampak kekal. Karena apa? Karena enggak paham bisnis ini apa sebetulnya. Yang dia ngerti adalah bisnis untuk dapat duit sehingga lebih banyak dapat duit lebih baik. Lebih besar bisnisnya lebih baik. Lebih maju bisnisnya lebih baik. Enggak ngerti bisnis ini apa sebetulnya.
Kenapa nggak ngerti? Karena nggak tahu apa yang Tuhan mau dan ikut apa yang dunia ajarkan. Saudara, revival dalam bisnis itu artinya nomor satu. Tuhan, dengar. Tuhan menjadi pusat keputusan. Tuhan menjadi pusat keputusan. Bukan peluang menjadi pusat keputusan. Dunia kan bilang begitu. Ini kesempatan Pak, kesempatan. Emas ini Pak, ini peluang Pak, belum tentu ada lagi. Ambil Pak, lalu kita ambil keputusan. Kenapa? Karena peluang. Peluang bisa menipu, peluang bisa fata morgana, peluang bisa keliru. Tuhan tidak pernah keliru. Bisnis yang benar, Tuhan jadi pusat. Integritas lebih penting daripada keuntungan. Bisnis menjadi sarana penyalur berkat dan kesaksian, bukan penimbun kekayaan. Jangan ngopi nilai-nilai dunia dalam bisnis. Beda. Lain waktu kita bicara lebih panjang. Jadi kesimpulannya adalah Allah tidak menentang keberhasilan. Allah tidak menentang kesuksesan. Tapi ia menentang kesuksesan tanpa Tuhan. Dan banyak orang Kristen sukses tanpa Tuhan. Kelihatan mewah, kelihatan menarik, kelihatan terkenal. Bisnisnya kotor. Ya kemana-mana kelihatan seperti Kristen sungguh-sungguh. Tapi dalamnya kotor sekali. Tuhan tidak berkenan dengan bisnis demikian. Baik, saya tutup dengan cepat sekali. Lalu bagaimana kita alami revival? Gereja menyediakan sarana. Sarana yang terus-menerus tersedia. Yang pertama adalah ada nama, ini terakhir dulu sebentar. Ini penting, a revived church is the only hope. Revived church is the only hope for a dying world. Gereja yang revival, gereja yang bangkit adalah satu-satunya harapan untuk dunia yang mati. Jadi dunia ini sudah terengah-engah, sudah setengah mati sekarat. Mereka pengen lihat gereja itu mengalami revival. Gimana caranya Bapak Ibu? Ayo, ada SPY. SPY adalah tempat di mana orang alami revival. Orang alami kebangkitan, orang alami perubahan hidup. 36, angkatan 36, 35 kali kita sudah melakukan revival, melakukan SPY Bapak Ibu. Dan 35 kali itu Anda tahu berapa orang yang ikut. Saya mau kasih tahu kepada Anda, setidak-tidaknya setiap angkatan itu minim 100 orang yang ikut, minim. Ada yang 300, ada yang 500, beberapa angkatan tertentu. Jadi 35 kali kita membuatnya, itu sudah lebih dari 5.000 orang yang ikut, saudara. Banyak. Nah yang belum, ayo ikut. Karena SPY salah satu cara untuk kita alami revival. Lalu kita mulai tanggal 20 Januari, ya, daftarkan diri Anda. Lalu yang kedua ada SPY untuk teen. Untuk remaja, kenapa teens, kenapa remaja, SMP, kenapa? SMP itu di persimpangan jalan. Anda gagal menaklukkan pemberontakannya di masa remaja, Anda akan kesulitan di masa yang akan datang. Remaja itu masih kendali Anda penuh. Ketika dia sudah SMA, pengaruh luar lebih besar. Ketika dia kuliah, Anda sudah gak bisa kendalikan. Remaja. Makanya gereja GBI Gajah Mada concern sekali dengan remaja. Itu titik balik. Anda gagal di remaja, di masa remaja mereka, Anda tidak akan bisa mengendalikan mereka di masa depan. Saya bukan mengutuki, tidak, tapi pengalaman mengatakan demikian. Makanya kita bikin SPY untuk remaja. Bapak Ibu, Anda gak bisa benteng, Anda gak bisa hindarkan mereka dari medsos. Tidak bisa. Itu tak tertahankan, itu tak bisa lagi terhindarkan. Tapi Anda bisa membangun benteng supaya pengaruh medsos tidak menyerang mereka. Caranya bagaimana? Firman Tuhan, firman Tuhan. Di SPY kita bangun benteng firman Tuhan. Mereka ikut, mereka bergaul dengan medsos, tapi mereka tetap bisa memilih dan memilah karena ada benteng yang mereka sudah miliki ketika mereka belajar di SPY. Yang terakhir, yang ketiga. Ini program baru, parenting project. Apa artinya?
Parenting Project artinya membekali para orang tua dengan kebenaran-kebenaran firman. Bapak Ibu, ada banyak orang bisa punya anak, tidak bisa jadi orang tua. Tidak berarti kalau Anda punya anak, berarti Anda jadi orang tua. Tidak. Karena menjadi orang tua perlu belajar. Menjadi orang tua perlu dibekali. Menjadi orang tua perlu tahu kebenaran-kebenaran tentang orang tua. Dan saya lihat ada banyak orang bisa punya anak, tapi tidak pernah bisa menjadi orang tua yang baik. Sangat menyedihkan. Parenting Project membekali Anda. Mulai tanggal 27 Januari, semuanya hari Selasa ya Bapak Ibu. Selasa 6:30. Hanya 7 kali. Dan ini dikemas dengan sangat indah. Ada visualisasi. Bukan hanya khotbah, tidak. Tapi Anda melihat gambaran, Anda melihat video, Anda melihat contoh-contoh real. Supaya Anda punya bekal, seperti apa sih menjadi orang tua yang baik. Oke? Ada SPY, ada SPY Teen, ada Parenting Project. Nanti beberapa bulan lagi ada MOU. Gereja menyediakan semua sarana untuk Anda revival. Tapi pada akhirnya, the choice is yours. Pilihan di tangan Anda. Saya berharap kita mau merespon supaya kita alami revival. Ayo kita berdiri bersama-sama, yuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Semua katakan, menjadi ciptaan baru. Yes. Bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bapa, setelah firman-Mu disampaikan, gerakkan hati kami. Gerakkan hati kami. Revival yang Kau janjikan tidak bisa terjadi kalau kami tidak merespon. Walaupun respon kami hanya kecil, hanya sedikit, tapi kami mau. Kami mau dengan serius, kami mau melangkah, kami mau bergerak, kami mau bangkit dari kelumpuhan kami. Dan kami percaya Engkau akan menolong kami, memberi kepada kami hal-hal yang dahsyat, ajaib. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bekerja di hati kami, Engkau yang mendorong kami. Singkapkan kebenaran-kebenaran untuk membuat kami mengalami revival. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami lumpuh terus. Tapi kami mau bangkit, berdiri, berjalan, dan alami new level dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu silakan duduk, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bawa persembahan Anda dengan bersyukur, bawa persembahan Anda dengan hati bersukacita, karena semua yang kita bawa juga asalnya dari Dia. Mari kita datang kepada Tuhan dan siapkan persembahan Anda, berikan lewat online Bapak Ibu. Tetapi kalau Anda ingin memberikan lewat tunai, maka Ushers akan bantu Anda dengan memberikan envelope. Siapa yang membutuhkan envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan, Ushers akan bantu Anda. Oke, siapa membutuhkan envelope untuk persembahan tunai bisa angkat tangan. Dan Anda yang menerima envelope, nanti setelah selesai Anda mengisi dengan persembahan, masukkan envelope di kotak-kotak berwarna orange di setiap pintu keluar. Oke, berikan dengan hati bersyukur, berikan dengan hati mengasihi Tuhan. Sudah semua? Sudah? Masih ada? Baik, kalau sudah kita berdoa, kita bawa persembahan kita. Bapa di sorga, kami membawa persembahan kami dengan syukur. Terima kasih, dengan hormat Tuhan. Karena semua yang kami berikan itu datangnya juga daripada-Mu. Dengan sukacita kami mempersembahkan dan piala setiap persembahan dipakai untuk
melayani jiwa-jiwa, untuk menopang pekerjaan Tuhan sehingga semua bisa dikerjakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan dengan sukacita, Tuhan memberkati kita. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya sedang berjalan-jalan menikmati suasana di tahun yang baru. Nah, sambil saya jalan-jalan di tempat ini, saya ingin membagikan beberapa kegiatan sepekan di GBI Gajah Mada Semarang. Langsung aja kita simak infonya. Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung hari ini, juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah online dengan tema The Year of Revival bersama Pendeta Nathanael S. Prayogo. Untuk para wanita, mari hadir di ibadah komunitas WOW dengan tema Road to 25 WOW Charity pada hari Rabu 17 Januari 2026 jam 8 pagi di lapangan parkir GBI Gajah Mada Semarang. Untuk jemaat dewasa muda, mari hadir di ibadah Fresh dengan tema Welcome 2026 pada hari Rabu 14 Januari 2026 jam setengah 7 malam di Gamma Tower lantai 4. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam persekutuan doa Immanuel pada hari Kamis 15 Januari 2026 jam 6 sore di GBI Gajah Mada Semarang bersama Tamara Geraldine. Ibadah komunitas senior berlian pada hari Jumat 16 Januari 2026 diliburkan. Anak-anak muda jangan lewatkan Kingdom Fun Club Special Anniversary dengan tema From Question to Conviction bersama Pendeta Nathanael S. Prayogo dan ada special performance dari Descendant of Seraphim pada hari Sabtu 17 Januari 2026 jam 6 sore di Gamma Tower lantai 4. Untuk anak-anak sekolah minggu, ada ibadah Sega Kids pada hari Minggu 18 Januari 2026 di Gamma Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah dengan tema Tuhan Yesus dapat bekerja melalui kelemahanku. Untuk para remaja, mari hadir di ibadah Epic Team dengan tema Starting Great pada hari Minggu 18 Januari 2026 di Gamma Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026, penerimaan gelombang pertama mulai Januari sampai dengan Maret 2026 untuk prodi S1 dan S2. Dan untuk pendaftaran gelombang pertama bebas biaya pendaftaran dan bebas uang gedung. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi di 024 761 5581 atau WA 0818 0249 6950. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam Rumah Doa. Setiap malam jam 8:45, Rumah Doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gamma setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu-pintu keluar ruang ibadah, dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Wah, menarik juga jalan-jalan di tempat ini, suasana yang hangat dan banyak kuliner yang tersedia. Dan selesai sudah semua informasi Genius minggu ini. Sampai berjumpa di Genius minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian buat kita semua. Yang pertama, SPY Angkatan 36. Seperti yang Bapak Gembala katakan tadi, mari Bapak Ibu semua ikut dalam spiritual journey yang sudah disediakan oleh gereja kita tercinta. Disinilah tempat kita mengalami revival yang Tuhan sudah sediakan. Kita tinggal ikut. Silahkan daftarkan diri Anda, scan QR Code yang ada di layar, atau Bapak Ibu bisa ke lobby samping, di Information Center juga akan bisa membantu Anda untuk mendaftarkan diri di SPY 36 ini.
Yang kedua tentang SPY Teens buat anak-anak muda, remaja, usia SMP 12 sampai 15 tahun juga akan kita adakan bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang punya anak-anak, silahkan daftarkan diri anak-anak Anda untuk bisa bersama-sama melihat pertumbuhan mereka sungguh-sungguh di dalam SPY Teen ini. Bapak Ibu bisa scan QR Code juga untuk anak-anak Bapak Ibu semua di layar yang ada atau juga bisa di lobi samping. Juga mengingatkan kepada GKS untuk anggota-anggota GKS-nya yang belum mengikuti SPY 36 maupun SPY Teens, silahkan dorong peserta Komsel Anda untuk bisa mendaftarkan dirinya. Pengumuman selanjutnya tentang The Parenting Project, Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar membantu kita sebagai orang tua. Kita butuh guidance untuk mengajarkan anak-anak kita. Kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini banyak sekali hal-hal yang kita bisa pelajari sama-sama. Ada tangki emosi anak, membangun kedekatan dengan anak, supaya anak-anak tadi seperti yang dikatakan tidak sakit hati. Ini bagus banget buat kita semua sebagai orang tua belajar bersama-sama di The Parenting Project yang akan diadakan mulai tanggal 27 Januari ini. Silahkan Bapak Ibu bisa daftar lewat QR Code yang ada di layar, juga di Information Center menyediakan pendaftarannya. Bapak Ibu Saudara, Kamis besok di PD Immanuel kita akan dilayani oleh Ibu Tamara Geraldine dari Jakarta. Mari sama-sama bergabung bersama-sama dengan kita semua di ibadah PD Immanuel. Mari kita rasakan hadirat Tuhan dan kita bisa mendengar kesaksian dari Ibu Tamara Geraldine. Baik Bapak Ibu semua, kami menyambut buat Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami di ibadah raya keempat ini. Kami menyambut Bapak Ibu semua selamat datang di ibadah GBI Gajah Mada. Setelah ibadah, di sebelah kanan saya ada ruang Philadelphia. Kami ingin mengenal Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir dan ada kenang-kenangan yang bisa dibawa pulang. Bapak Ibu juga bisa menceritakan mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan atau didoakan. Para pelayan siap sekali untuk membantu Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, kita akan mengakhiri, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat pengakuan kita yang diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Mari kita angkat tangan kita akui pengakuan kita. 2, 3. Korban Kristus bukan hanya mengampuni dosa-dosaku, korban Kristus juga mengubah hidupku. Hatiku dipulihkan, hatiku penuh ucapan syukur. Perkataanku dipenuhi dengan perkataan Kristus. Aku mau menjadi berkat melalui hidup dan perkataanku. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita teriakkan yel-yel kita dengan mantap semangat. Jemaat GBI Gajah Mada, love antusias, love disiplin, love produktif. Yes, yes, yes. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buat ku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku gerak bersama denganmu yang aku percaya. Oh Tuhan
istri gandeng tangan bersama, Bapak Ibu buka tangan kita, terima berkat Tuhan dan katakan amin untuk setiap doa berkat yang saya ucapkan. Alamin dalam hidupmu, engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang pada jadi berkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu bisa duduk sebentar saja bersyukur kepada Tuhan di ibadah hari ini. Selesai Anda bersyukur bisa keluar melalui pintu-pintu keluar terdekat. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sampai minggu yang akan datang.